Please ya. Lagi tanda saja kalau ada orang kabar utik. Talim kita lanjutkan talim kepatang. Al-karizma alati yumkinuna muhakatuha min awliya Allah. Karomah yang bisa kita contoh dari para wali Allah. Di bab 3 ini ada 2 bab, ada 2 part, mudah-mudahan bisa kita tamatkan. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdal mustafirin hamdal yu'asi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa kita lafadzkan talqin zikir kita, istighfar di Nurul Islam kita. Tentunya yang ditujukan mencari ridha Allah. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah hadiniya sholihi wa ilah droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafa'atan bi Muhammad bidnillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir taqi hajatina. Khususan Nabarwi Nur Muhammadin khususan Ilarwi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa usinin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina lal Islam wa amitna la sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faqirli fa innahu la yakhruju fa ila anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi udarajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujirabat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin lana sakatil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa qul datam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amala abadi bini amin wa tuisa wala syamani matala iman lil muslimin wassalatu wassalam ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulillah risalati islamiyati alladzi kana minatan ila amanna. Nas'alullah an aliyahfadzalhu wa dahrini wal muslimina ila yaumil kiamat. Amma ba'du, langsung ke tajuk risalah terkait dengan kaji
karomah yang bisa kita contoh dari para wali Allah. Kita maknai dulu makna kata al-wali. Al-wali secara bahasa Arab ya, artinya al-qurbu wad-dunu, orang yang dekat. Lawannya didul adu. Al-wali itu lawannya didul adu, musuh. Jadi kata wali itu secara istilah, wali Allah adalah orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Nggak terlalu aneh. Jadi wali bukan cenderung penekanannya kepada kesaktian. Ya, orang atau muslim yang taat kepada Allah dan selalu menjauhi larangan Allah, ya bertingkat itu. Kalau istiqomah terus menerus, maka dia tingkatan walinya tinggi. Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan wali itu di Quran, ditunjuki, kita dasari dengan firman-Nya Al-Anfal ayat 34. Iqra ikhwan, itu kata wali. Jadi ada definisinya di Quran. Wa ma lahu وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Kenapa Allah tidak mengazab mereka, padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya adalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi itu definisi daripada wali, ya, aulia. At-Tabari rahimahullah. Beliau ini ulama tafsir. Wafat 310 Hijriah, udah lama. Berkata, Aladina yattaqunallah bi ada'i faradihi wajtinabi ma'asihi. Wali Allah adalah yang bertakwa kepada Allah tuh, ya, bukan yang bisa terbang. Ya. Menjalankan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Ya. Definisi ini hampir sama dengan Quran tadi secara iktibar. Itu ada di tafsir At-Tabari. Sedangkan penafsir lainnya, ya, Asy-Syaukani rahimahullah yang wafat lebih kemari 1250 Hijriah, berarti udah lama nih perkara wali, menyebutkan begini, wal muradu bi auliya Allah qal kahul mu'minina ka'annahum qarrabu minallah subhanahu bi ta'atihi wajtinabi masyatihi. Ya. Yang dimaksud dengan wali Allah adalah para makhluknya yang beriman, seakan-akan mereka dekat dengan Allah Subhanahu yang Maha Suci, sebab mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan selalu menjauhi larangannya.
Ini ada kitabnya kalau ingin mendalaminya di Fathul Qadir ya, karangan Asy-Syukani bab 2 halaman 475. Anda nggak ambil kesimpulannya aja. Kita bahas dulu pengertian wali secara makna dari beberapa ulama yang begitu jauh tahunnya tetap sama. Wali itu orang yang taat dan menjauhi larangannya secara istiqomah. Jadi sering kita memprediksi wali Allah itu harus bisa sakti, bukan gitu ya. Syekh Abdurrahman Asy-Syaidi rahimahullah dalam kitab tafsir Karimir Rahman juga menjelaskan wahumul ladina amnanu billahi wa rasulih wa afradullaha bitauhidi wal ibadati wa ahrasul ladina. Wali Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah. Ini kitabnya Taisir Karimir Rahman, karangan Syekh Abdurrahman Asy-Syaidi. Banyak benar referensinya di Andung ambil referensi itu. Ternyata makna wali itu sama dari abad ke abad. Ya. Maka tidak benar kesimpulannya bahwa wali Allah itu adalah orang yang harus mempunyai khawariqul ada. Tidak benar. Apa itu khawariqul ada? Orang yang mempunyai keajaiban-keajaiban. Ya. Bahkan orang yang beriman, yang bertakwa, wali Allah. Antum nih wali Allah, khalifatullah kan? Ya. Jadi kalau cita-cita antum menjadi wali Allah itu boleh nggak? Ya memang kita harus jadi wali Allah. Betul kan? Nah. Semakin tinggi ketakwaan kita dan pengalamannya terhadap syariat agama, ya, semakin tinggi pula kewalian kita, kekhalifahan kita. Jelas ya? Nah. Jadi di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, kita ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah, itu membenarkan adanya karomah wali. Yang modern-modern ini meyakini ada kekuatan karomah wali itu, keajaibannya ada. Tapi tidak mutlak orang yang mempunyai kesaktian itu semuanya wali Allah. Ya. Nah. Karomah wali adalah perkara khawariqul adah. Khawariqul adah itu artinya yang di luar kebiasaan manusia, lil adat. Ya. Misalnya orang ngambang di air gitu ya. Nah, itu umpamanya bedah goib lah, apalah gitu. Itu Allah jadikan pada dirinya sebagian walinya, tidak semua wali. Ya. Justru wali tertinggi itu karomahnya adalah istiqomah dalam ketaatan dan istiqomah menjauhi larangan. Itu yang paling tinggi. Kemarin udah kita bahas. Ya. Jadi kalaupun ada khawariqul ada, itu hanya hadiah limpah karunia untuk menguatkan agamanya karena terkait dengan orang lain. Ya, nah, begitu Pak. Ini ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, ada sekarang itu, tapi beda nama ya, liberal lah. Itu mengingkari adanya karomah. Ya, diingkari itu. Mereka mengingkari perkara yang sudah menjadi suatu realita sebetulnya. Ya. Di sini ya ada khawariqul adat kan. Realitanya ada kan? Betul kan? Yakin? Ada. Tiap hari kita ngelihat kan, tapi biasa aja kan. Nah, namun perlu kita ketahui bersama nih sebagai muslim. Di zaman sekarang justru banyak orang yang terjerumus dalam kesesatan dalam masalah kekaromahan wali. Betul kan? Nah, mereka gulu, tahu gulu?
berlebihan. Nah, antum berlebihan terhadap orang seperti ando itu dia nggak boleh. Di dewa-dewa disediain misalnya, oh harus dicuci kakinya, ya nggak bisa. Ya biasa aja lah ya. Mereka itu terjerumus karena gulu. Umpamanya guru dengan mursyid, sampai-sampai misalnya bekas air wudhunya dijadiin obat kan. Nggak boleh Pak, itu gulu. Dilarang, berlebihan. Kebanyakan sesatnya itu gulu. Ya, berlebihan. Jadi dalam masalah ini sampai-sampai menganggap syahwajah. Syahwajah itu perdukunan. Sihir, setan, dajjal, itu sebagai karomah wali. Nah, itu ketersesatannya. Maka di sini diilmui ya. Padahal perbedaannya jelas ya. Ini gampang-gampang aja dulu ya. Perbedaannya jelas Pak. Antara karomah wali dan perdukunan. Ya. Karomah dijadikan oleh Allah untuk terjadi pada diri orang yang soleh. Pasti itu. Sedangkan sya'wazah namanya, perdukunan dilakukan oleh tukang sihir dan orang sesat yang ingin menyesatkan manusia meraup harta mereka. Nah, itu aja perbedaannya. Kemudian karomah itu terjadi karena sebab ketaatan. Betul kan? Terjadinya karomah itu sebab ketaatan, dan sya'wazah terjadi karena kekufuran dan maksiat. Karenanya Syekh Abdurrahman Asy-Syaidi rahimahullah juga menjelaskan begini nih. Wasyartu kawiniha karomatan an yakuna manjarata ala yadi ahdihil karamatu mustaqiman alal imani wa mutaba'ati syariati. Fa'in kan kallafu dalika fal jari ala yadihi minal kawariki yakunu minal alwali syaitoniyati. Syarat dikatakan karomah, syaratnya adalah ia terjadi pada orang yang lurus imannya dan mengikuti syariat. Ajib tuh saat syarat karomah ya. Jika tidak demikian, maka keajaiban yang terjadi padanya adalah asyaiton. Ini ada di kitab Tanbihat Al-Latifah halaman 107. Karenanya Syekh Muhammad bin Shalih At-Utsmaini rahimahullah juga menjelaskan perkara ini. Karomah sudah ada sebelum diutus Rasulullah. Sudah lama. Rasulullah belum diutus nih, belum jadi nabi ya. Belum dilahirkan. Karomah udah ada nggak? Udah ada. Ya. Zaman Sulaiman yang memindahkan manusia biasa kan? Udah ada. Ya. Karomah udah ada. Jadi Maryam sebelum ada apa? Nabi sudah ada kan? Nah, jadi tua mana karomah dengan sunnah Rasul? Tua karomah. Jadi karomah sebelum diutus Rasulullah sudah ada. Nah, dan tetap akan ada sepeninggalan beliau hingga kiamat. Nah, itu ya. Karomah nggak hilang. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat karomah tetap ada yang terkait dengan lil adat. Tapi khusus orangnya, nggak semuanya orang wali. Inti wali itu kan antum semuanya. Mungkin tinggi ketaatannya, mungkin tinggi kewaliannya, gitu aja. Itu sebabnya karomah terjadi pada seorang wali yang saleh. Jika orang yang terjadi karomah pada dirinya kita ketahui, ia adalah orang yang pasti lurus agamanya. Menjalankan hak Allah, menjalankan hak hamba, maka perlu kita ketahui karomah dan kita lihat seksama pada yang karomah tersebut. Jika karomah tersebut terjadi pada seorang apa yang disebut perdukunan, yaitu orang yang tidak lurus agamanya, maka kita ketahui ia adalah dari syaitan. Tadi sudah disebut, syaitan itu kan sifatun, terkadang membantu manusia untuk menghancurkan tujuan-tujuan dari kekaromahan wali yang sebenarnya. Nah,
Jadi bukankah seperti ilmu kanuragan, bukan seperti kekuatan superhero atau ilmu sihir seperti yang disangka oleh awam, itu bukan karomah sebetulnya. Namun karomah wali diberikan oleh Allah untuk menegakkan agama, menolong para walinya sehingga bisa terus menegakkan agama. Jadi karomah kelebihan di luar adat, kawarikul adat itu, kalau diterapkan pada seorang waliullah, maka itu untuk menolong dia menegakkan agama. Tentunya agama Islam. Dan karomah wali bersifat muqayyad. Apa itu muqayyad? Harus tergantung kepada Allah. Itu muqayyad. Ini dasarnya berfirman. Jadi kalau karomah itu tidak tergantung pada muqayyad, ya jelas salah, bukan karomah. Syawaliyah namanya, perdukunan. Dasarnya firman Allah At-Taubah ayat 71. Iqra Iwan. Wal mu'minuna والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, janji Allah gitu ya. Maka taat deh, baik kepada Allah, kepada Rasul. Nah, kadangkala kita ini nggak sadar ditolong Allah, betul kan? Kok saya miskin aja nggak ditolong Allah? Enggak Pak, itu ditolong Allah Pak. Kalau kaya antum gitu, gila Pak, bener nggak? Ada orang kaya tahu-tahu pergi kemana-mana terjun bebas aja dia, masuk ke laut mati dia. Ya, betul. Ditolong Allah di dalam pesawat. Ya. Nah, ternyata pas pesawatnya jatuh, alhamdulillah, betul kan? Sering kita tidak sadar ditolong Allah. Itulah kalau kita taat. Jadi gini, taat jangan diminta hasilnya, Pak. Pasti janji Allah benar tuh. Antum ditolong tuh. Taat aja. Ya. Insya Allah, Pak. Benar itu. Makanya kadangkala antum sering memberi amalan. Itu konsep amalan itu supaya bisa dilakukan terus-menerus sebetulnya. Konsep awalnya. Ya. Nah, itu dia supaya kita naik kewaliannya gitu. Jadi kalau ditanya seorang pendakwah itu wali Allah enggak? Kan memberi nasihat, betul kan? Ceramah kepada umat. Nah, syarat nasihat itu secara syariat
dirinya bisa dinasihati dulu. Kalau dirinya nggak bisa dinasihati, jangan menasihati orang. Namanya hampir mendekati munafikun. Sampai Pak. Tapi orang yang mendengar kalau betul walaupun dia munafik tidak melakukannya, itu wajib taat dengan apa yang dikatakannya. Duduk nggak? Bukan melihat orangnya. Nah jadi kalau antum misalnya mendengar ceramah di masjid Jumat umpamanya, tahu nih penceramahnya ini maksiat, antum nggak boleh ngelihat loh. Banyak cari tuang seseorang cingkah gitu. Nggak boleh mengerutu dosa tuh. Dengarkan apa yang dikatakannya, bukan melihat apa yang menyampaikannya. Paham ya? Itu konsep dalam dakwah. Kalau benar ikuti, ya kan? Nah, jadi di sini paham ya? Jadi wali Allah itu jujur dirinya mengikuti aturan dan dia bisa menyampaikan. Kalau dia dirinya bisa diatur, dinasihati dirinya, maka yang disampaikannya otomatis mendekati mengikuti itu orang. Kebanyakan orang nggak mengikuti karena dirinya bertolak belakang, paham ya? Itu sudah sepakat spiritual, Pak. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memberikan penjelasan perkara kewalian ini sangat bagus nih. Karena terkait hakikat karomah wali. Beliau mengatakan begini, kita nukil, ya, kita nukil. Yatamata aul kadisuna bil karizma. Ida kanu tabi'i tinafi mumarasati imanihim. Tuh kan, para wali memiliki karomah-karomah jika mereka istiqomah menjalankan keimanan. Tahu istiqomah, terus-menerus beriman. Ya, berat loh, terus-menerus beriman loh. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan mereka dengan karomah ini untuk menegakkan agama, bukan untuk dijaya. Ketika terjadi adanya kesulitan dalam menegakkan agama, kaitannya dengan agama tuh, ya, kesulitan menegakkan agama. Maka Allah muliakan mereka dengan karomah untuk keluar dari kesulitan tersebut. Ya. Atau ketika dikuasai musuh atau diserang musuh, Allah berikan jalan keluar bagi mereka agar selamat dari keburukan musuh. Ya. Atau menyelamatkan mereka dari pencuri atau binatang buas atau semisalnya, yang semua ini merupakan pemulihan Allah terhadap mereka. Ya. Ini terkait agama. Yang ini semua adalah nikmat Allah berupa kejadian yang luar di nalar manusia, umumnya begitu. Sampai sekarang masih terjadi yang disebut dengan karomah. Karenanya karomah bisa terjadi pada para wali atau para rasul, disebut mukjizat kalau para rasul. Nah pertanyaannya, karomah sampai kiamat masih ada, mukjizat nggak ada, habis. Karena mukjizat tersandarkan hanya kepada Rasul Allah, ya. Nah, sekarang apakah boleh menyebut karomah? Karomah itu sama dengan mukjizat, boleh aja orang menyebut mukjizat, tapi itu sebenarnya karomah. Nah, karomah bisa terjadi pada para wali, mukjizat para rasul. Jika terjadi pada para rasul maka disebut mukjizat, jelas ada di Quran tuh. Jika terjadi pada para wali maka disebut karomah. Namun mereka tidak punya kuasa atas alam semesta, pahami. Orang yang punya karomah itu ada patokannya. Tidak ada kekuasaan untuk alam semesta. Nah, dianggapnya alam semesta tunduk pula lagi. Salah Pak. Kecuali mukjizat. Paham ya? Nah, mereka tidak punya kuasa atas benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Jadi kekuatan karomah mereka muqayyad. Apa itu? Tergantung kehendak Allah. Mereka tidak memiliki kuasa kecuali perkara yang Allah syariatkan dan Allah bolehkan. Mereka juga tidak mengetahui perkara gaib. Orang yang punya karomah nggak tahu Pak. Ya.
Jadi di antara contoh karomah wali Al-Imam Habatullah bin Al-Hasan Al-Lailika rahimahullah yang wafat 418 Hijriah menulis sebuah kitab yang berjudul, silakan baca. Nama kitab ini lengkap. Ya, karangannya ya Wali Al-Imam Hibatullah bin Hasan Al-Lailika. Nama kitabnya Qaramatul Aulia. Ya. Yang di dalamnya beliau menulis membawakan contoh-contoh karomah para wali yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Itu yang benar. Yang terjadi pada para sahabat Nabi pernah dong bahas, para tabiin sekarang dong bahas, dan orang-orang setelah tabiin, orang yang soleh. Di antara yang beliau sebutkan tentang karomah yang disebutkan dalam Al-Quran, pertama, karomah Maryam binti Imran. Itu karomah namanya tuh. Ya. Allah berfirman, diabadikan di Ali Imran ayat 37. Ini boleh dicontoh dan bisa diamalkan karena mereka bukan nabi. Ya. Baca Ali Imran ayat 37. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Jadi gini Pak, kuncinya ya, kalau antum ingin disaktikan, udah taat, istiqomah, kaitan lil adat itu dengan nazar. Apa? Islam nggak menekankan nazar, karena nazar itu terkait dengan lil adat. Nazar tahu Pak? Nggak dong dalemin ya? Nazar tahu nggak? Kalau antum bisa terbang, ya, harus seimbang tuh. Antum akan puasa Senin Daud, sehari puasa Saringga, sanggup? Ya, kaitannya dengan itu. Ya, sampai Pak. Pak Bas berani nazar, pengen kaya. Nazarnya harus kaya juga Pak. Pokoknya tiap subuh saya datang pagi terus. Ayo. Belum orang datang, kita sudah duluan datang di sajadah. Berat Pak. Nazar tuh. Apa ya? Jadi nazarnya kita sedikitin dulu. Misal 3 hari. Mudah-mudahan bisa 7 hari. Bisa 10 hari. Setelah saya nazar, ajaibnya hilang Pak. Najarnya Maryam apa Pak? Puasa nggak ngomong. Talok. Puasa nggak ngomong berat loh. Puasa menahan nggak makan itu ringan. Yang nggak ngomong itu berat Pak.
Kalau ngomong di mulut itu bisa ditahan. Kolbu juga nggak boleh ngomong. Hati geremet, hati menilai, hati prasangka nggak boleh. Diem, sanggup? Ayo, sanggup nggak? Awal tuh berat tuh puasa itu, percayalah. Ada yang sanggup nggak? Jadi doim itu kolbu. Sering orang salah berpikir Maryam itu tidak berbicara, hati puasa bicara. Itu bukan di mulut, kalau mulut gampang. Kadang-kala kesannya sombong kalau mulut kan. Tapi kolbu Pak berat. Maka datang tuh rezeki. Itu iktibar maknanya secara tasawuf perlu dijelaskan. Nama ya. Jadi jangan digampangin Pak. Berat tuh. Al-Laika mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas nih. Ya. Penafsir keren nih. Tafsir ayat Ali Imran 37 itu begini nih. Maksudnya, Zakaria mendapati bersama Maryam ada buah-buahan yang masih segar yang tidak didapati pada siapapun di masa itu. Buah-buahan itu nggak musimnya, tahu tuh ada. Kalau musimnya masuk akal ya. Oleh karena itu Zakaria ngomong, ya Maryamu analaki haja at-ta'amu, maksudnya itu. Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, at-ta'amu min indallah. Makanan itu dari sisi Allah. Jadi sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, jadi untuk mendapatkan lil adat itu kaitannya dua ya. No hisab, pertanggungjawaban, najar. Coba kaitan tuh. Ceramahkan tuh, bingung tuh. Maka antum bisa terbang. Bawa najar, bawa tanpa hisab. Insya Allah nanti lain waktu ngebahas. Ya. Nah. Jadi di antara karomah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang lainnya yang tahu nggak karomah? Sebelum Nabi Muhammad SAW ada, terjadi pada karomahnya Sarah istri Nabi Ibrahim. Langsung ke firman nih, diabadikan Hud 71, 72, 73 Iqra. Itu karomah, jadi karomah pertama perempuan semua. Ya coba di Ali Imran 37 Maryam. Ya. Di Hud 71, 72, 73 ya. Sarah istri Nabi Ibrahim, baca tuh.
dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu ia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah orang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah, dan berkatanya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji dan Maha Penyembah. Nah gini, di sini yang diberi karomah itu suaminya atau istrinya, dua-duanya. Kita tafsirkan ya, kita nukil dari Al-Laika mengatakan gini, diriwayatkan dari Damrah bin Habib dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut, ya, bahwa Syarah dikabarkan oleh malaikat. Jadi Syarah itu pertama dikasih tahu oleh malaikat bahwa dia nggak yakin pertama dari suaminya ngomong, ya, dikasih kabar sama malaikat, ya, memberi kabar kepadanya bahwa satalidul ishaq rahma annaha fi sinil yasi, ia akan melahirkan Ishak walaupun sudah menopause, sudah tua, ya. Nah, dan mengabarkan bahwa Sarah akan mengalami haid beberapa saat sebelum ia mengandung Ishak. Maka Sarah pun berkata kepada malaikat, artinya Sarah ngomong malaikat tuh, berarti itu karomah kan? Nah, apa omongannya? Aindama kuna ana wa Ibrahimu syihran lam astatil hamla wa hal minal mumkini an atamakana minal hamli aindama nakburu. Dahulu ketika aku dan Ibrahim masih muda, saya tidak bisa hamil. Alasannya gitu. Maka apakah mungkin ketika kami sudah tua rentan, aku bisa hamil? Malaikat menjawab, atas takaribi syi'anka hadaya syarah. Tuh kan? Bal innallah qad an'ama alaihi bima huwa azamu min dzalika. Innaha rahmatullah wa barakatuhu allati an'ama biha alaihi ya ahlul baiti. Innallaha hamidum mutmainun. Apakah engkau heran dengan hal seperti itu wahai Syarah? Kata malaikat, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian perkara yang lebih luar biasa daripada itu. Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya. Jadi lil adat itu yang tidak masuk akal itu adalah hadiah rahmat dari Allah. Sama, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Jelasnya ada di kitab Karamatul Aulia halaman 22. Itu contoh-contoh dari Quran sebelum Rasulullah perkara karomah. Ya. Jadi perkara karomah itu ada di Quran. Nah, tuh ya, contohnya. Jadi udah jelas ilmunya kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي
ربنا